banyak atau tidak banyak, tapi kalau saya ketemu Tuhan, sukacita dari Tuhan Allah kekuatan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin, amin. Iya kan? Kalau sukacita kita cuma karena penyakit kita sembuh, besok-besok ada penyakit, hilang lagi sukacita. Tetapi karena kita tahu kita ketemu Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iya kan? Sama seperti orang pacaran. Orang pacaran mau ambeien kumat, mau ambeien tidak kumat. Iya kan? Iya, orang kalau lagi pacaran begitu, ambeien kumat. Iya kan? Mau panu keluar atau panu tidak keluar. Iya kan? Mau ketombe banyak atau tidak banyak. Tetapi memandang dia, selesai urusan ketombeku. Iya kan? Tapi hari ini saya mau bilang, kita punya Tuhan kekasih jiwa kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah, amin. Puji Tuhan. Siapa yang siap untuk menerima firman hari ini? Oh amin, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama, Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Kita mau sama-sama lihat, kita masih dalam pembahasan kita. Doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Kita sudah belajar tentang hakikat doa. Kita sudah belajar tentang Bapa kami yang di surga. Kita sudah belajar tentang dikuduskanlah namamu. Kita sudah belajar tentang datanglah kerajaanmu. Kita sudah belajar tentang jadilah kehendakmu minggu lalu. Dan hari ini kita mau bicara tentang di bumi seperti di surga. Buat saudara, bumi seperti surga? Atau seperti Tanah Abang? Atau seperti neraka, saudara-saudara? Janji Tuhan di bumi seperti apa? Di surga, ya kan? Lihat dulu Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, kita sekarang ada di bumi. Amin. Tahukah saudara, this world is not our final destination. Dunia ini bukanlah tujuan akhir. Amin. Berarti kalau saudara sukses itu bukan tujuan akhir. Saudara kaya itu tetap bukan tujuan akhir. Karena dunia ini bukan final destination dalam hidup kita. Pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan prepare heaven for human being. Pada dasarnya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mempersiapkan sorga. Sama-sama bilang sama saya, sorga. Amin. Berarti ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada transfer dalam hidup kita. Kalau saudara menatap saya dan berkata transfer apa pendeta di sini? Transfer dari kita orang yang ada di dunia, tetapi mengalami kuasa sorga. Sama-sama bilang sama saya, kuasa sorga. Amin. Karena pada dasarnya waktu kita diciptakan, yang ada dalam rencana Allah hanyalah sorga. Sama-sama bilang sama saya, sorga. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Tetapi karena kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan udah ingatkan, kalau kamu makan itu kamu akan mati. Artinya kamu terpisah dari aku. Kamu tidak akan ada lagi di sorga. Kamu akan ada di bumi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalannya sekarang, setan membuat kita comfort, setan membuat kita nyaman di bumi,
Sehingga akhirnya kita berpikir bagaimana kita bisa menikmati bumi ini dengan segala kesenangannya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara berhasil mendapatkan segala sesuatu di bumi ini, tetap bumi ini belum ada sorga di dalamnya. Kenapa? Karena bumi tetap bumi. Kalaupun dia menikmati sorga, sifatnya itu hanya apa? Palsu. Sama-sama bilang sama saya palsu. Iya kan? Kalau saudara punya uang banyak, saudara akan menatap saya dan berkata, iya pendeta, waduh segala hal di dunia ini bisa kelihatannya membuat saya seperti raja, bisa menikmati segala sesuatunya. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, ketika saudara menikmati dunia dengan segala keindahannya, di dalam diri saudara tetap ada kekosongan yang tidak pernah diisi oleh apapun. Amin. Jadi ketika di bumi seperti di sorga, bukan berarti Tuhan sedang bicara bagaimana kau hidup sekaya-kayanya, bagaimana kau hidup senikmat-nikmatnya, tetapi bagaimana kuasa Allah ada di dalam saudara, sehingga kau bisa menikmati sorga sementara kau ada di muka bumi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, Alkitab memiliki beberapa istilah untuk menggambarkan bumi ini. Saya catat di sini minimal ada 4 hal penting. Yang pertama, bumi ini digambarkan sebagai dunia. Makanya hal-hal dunia ini disebut sebagai hal-hal apa? Duniawi, ya kan? Lalu selanjutnya, bumi ini juga digambarkan sebagai apa? Sebagai hal-hal daging, ya kan? Daging. Sementara kita harus hidup di dalam apa? Roh. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam roh. Dunia ini juga digambarkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang sia-sia, iya kan? Artinya apa? Kamu dapat segala sesuatunya, Alkitab bilang apa? Hidup ini seperti bunga rumput, iya kan? Hari ini berkembang dan besok apa? Kisut dan apa? Layu, iya kan? Makanya selalu saya bilang begini, burung cendrawasih kalau mati, diawetkan, ditaruh di air keras, lalu taruh di bingkai kaca, harganya masih mahal. Macan, kalau udah mati, dipakein air keras, matanya ditaruh gundu, suruh berdiri di depan rumah. Iya kan, saya pernah ke rumah orang, ada macan. Masih mahal. Iya kan? Gajah, kalau mati dipakai air keras, taruh depan rumah begitu. Ya tapi mesti rumah orang kaya dong. Kan gajah gede. Nah kalau di rumah, apa tuh namanya? Rumah sangat sederhana. Ada gajah di depan. Yang punya rumah tinggal di luar dong. Gak muat, habis. Itu jatah. Ya kan? Buntutnya aja masih ada di tetangga sebelah. Ya. Hey! Masih mahal. Ular aja kalau dikerasin. Taruh di itu air keras. Taruh di bingkai kaca. Masih mahal. Tapi saya mau bilang, orang kalau udah mati, cantik sekali, cantik, hidung 2,5 meter ke depan. Gue mau titip di rumah lu, boleh nggak? Kalau memang sudah terima, saya titip. Ya kan? 3 minggu aja titip di rumah saudara. Ih pendeta ini tega banget. Datangnya jam 2 pagi lagi. Bu. Maaf bu, mau titip ini jenazah di rumah bu. Kalau nggak saudara langsung keplas, plak. Manusia itu kalau mati, udah nggak berharga. Karena apa? Karena sifatnya sia-sia. Ya kan? Dan yang keempat disebut apa? Bumi ini juga disebut kesementaraan. Klik. Ya kan? Kenapa disebut kesementaraan? Ya. Kenapa disebut kesementaraan? Karena memang segala sesuatu sifatnya sementara. Iya kan? Rumah yang sudah bangun besar-besar, gak akan lu bawa mati. Iya kan? Harta yang banyak yang sudah persiapkan gak akan sudah bawa mati. Ada ayahnya teman saya mati.
Di hidungnya ditaruh mutiara 2 biji. Sama saya kaget loh. Ingusan dia tuh apa? Kok mengkilat-mengkilat di sini. Mutiara. Itu kalau penggali kubur tahu dia ntar malam loh. Ya. Itu Petrus juga sampai di surga nanti kaget ngelihatnya. Duh, kerikil-kerikil gini kok taruh sini sih. Ya. Karena jemaat yang diberkati Tuhan ingat, di surga nanti jalannya terbuat dari emas. Amin. Makanya sebelum mati kalau ada gigi emas cabut. Mendingan suruh anak cucu lu jual. Malu soalnya. Petrus bilang, ya aspal kok ditaruh di gigi. Iya kan? Makanya aduh, sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang ukuran dunia sama ukuran sorga beda. Dunia lihat penampilan. Sorga lihat hati. Bilang sama sebelah hati lu tuh yang penting. Jadi kalau muka jerawatan dikit gak apa-apa lah. Gigi gak rata sedikit gak usah minder. Ketawa aja. Iya ya. Jangan karena gigi gak rata. Iya ya. Sudah keriput sedikit udah gak apa-apa. Gak usah keriput. Dikencengin sana, kencengin sini. Iya kan. Ditarik sana, tarik sini. Operasi plastik sini, hidung diginiin, digituin. It's okay, bundar-bundar sedikit lucu. Jarang yang punya, ya kan? Udahlah orang sekarang tai lalat lah sekali dioperasi, iya kan? Udah gitu bodoknya dia yang bayar, padahal kan lalat yang mesti bertanggung jawab, iya. Ada tai lalat di mana saya itu di sini apa? Dokter bilang, ini dioperasi aja. Apa? Tai lalat? Biar aja kenapa sih? Dia bilang kalau tuh tai lalat dioperasi siapa yang bayar? Ya pendeta. Enak aja. Lalat yang tanggung jawab kok saya yang mesti beresin. Aneh-aneh aja. Iya. Karena yang sorga lihat apa hati. Pak. Ada orang sekarang demi mengejar harta sampai jam 2 pagi masih meeting. Siapa yang dipiting Pak? Karena itu 2 pertanyaan yang beda loh. Iya ya. Meeting itu, kalau ibu-ibu tanya, sayang kamu dari mana sih sampai jam 1 pagi baru pulang? Meeting, itu mesti tanya 2. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Karena kalau meeting bahasa Inggris bagus. Artinya meet with someone. Iya kan? Meeting, ada pertemuan, ya kan? Tapi kalau meeting bahasa Indonesia meeting, ya kan? Gua meeting juga tuh orang, ya kan? Nah, padahal bapak-bapak banyak kan udah jujur bilang meeting, cuman ibu-ibu tidak menggali apa maksud meetingnya itu, ya kan? Nah, sebetulnya meeting itu ada 2. Pertanyaan meetingnya adalah meeting dengan siapa, ya kan? Meetingin apa, ya kan? Sama meeting siapa, itu lain. Walaupun cuman perbedaannya ada kata dengan. Ada bapak-bapak nunduk pasti tukang piting dia ini. Iya. Jadi hari ini yang saya mau tegaskan buat saudara, ada bapak ngasih saya. Itu lagi yang dipuri. Ada ibu-ibu sampai begini. Saya khawatir dia korban pitingan. Iya. Nah, ada orang sampai jam 2 pagi masih meeting. Iya kan? Untuk apa? Ya, kita lagi ada proyek pendeta, untungnya MM-an dan mungkin bisa TT-an. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, buat apa saudara dapat untung MM-an, TT-an, apa segala macam, ujungnya mati juga lu. Iya kan? Mati juga. Makin cepat lagi matinya. Makanya orang sekarang, coba saudara lihat. Saya baca koran, saya kalau baca koran kan yang saya lihat berita duka cita. Iya, saudara tahu gak kenapa?
Karena orang kalau mati nggak pernah kirim SMS. Nggak pernah gitu bilang sama saya, pendeta minggu depan saya mau mati. Nggak ada. Orang mati itu paling nggak tahu diri, udah tahu saya lagi sibuk. Dia mati lagi. Saya nggak mau datang, nggak enak. Kan nggak bisa gitu. Kalau orang ulang tahun, aduh minggu depan aja deh gitu ya kan. Kalau orang pas merayakan Natal, minggu depan aja saya datang masih bisa. Atau bulan depan deh saya datang, tahun depan deh saya datang, masih bisa. Nah kalau orang mati, tahun depan deh, nah siapa lagi yang mati emang? Iya kan? Makanya saya mau bilang sama saudara, dunia ini sifatnya sementara. Karena itu yang harus kita kejar yang kekal. Sama-sama bilang sama saya yang kekal. Apa yang paling kekal yang harus kita kejar? Sama-sama bilang sama saya hati. Itu yang harus saudara bersihkan. Itu yang harus saudara bereskan. Itu yang saudara harus isi. Makanya Alkitab bilang apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, prinsip dunia ini sebetulnya jelas. Ada dua prinsip utama. Yang pertama saya mau saudara lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dikatakan apa? Dan dunia ini dibagusin bagaimanapun, dibuat hebat bagaimanapun, sedang apa? Sedang lenyap. Sama-sama bilang sama saya, dunia ini sedang lenyap. Orang sekarang sedang sibuk sama global warming. Iya kan? Orang sekarang sedang sibuk dengan pollution. Orang sekarang sedang sibuk dengan kampanye green world. Semuanya itu bagus. Sampai bikin hari tanpa asap. Kendaraan Kan setiap minggu terakhir itu kan. Makanya sudah pulang nanti agak macet dikit. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Dia mau bikin hari tanpa asap kendaraan bermotor. Padahal bukan hari tanpa asap sebetulnya. Hari mindain asap. Bener. Ya. Kita kan pendeta tahu kehidupan. Terus memang gara-gara hari tanpa asap terus kita nggak ke gereja. Kan tetap ke gereja dong. Cuman asapnya pindah. Dari jalan raya ke perumahan kumuh. Biar yang miskin tambah cepat mati. Memang kan salah satu program pemerintah bagaimana memberantas kemiskinan. Iya kan? Lama-lama kemiskinan juga habis di bangsa ini. Iya kan? Orang ngantri BLT mati. Orang miskin kurang. Iya kan? Orang kaya kena demam berdarah, masuk rumah sakit cepat penyelesaiannya. Orang miskin masuk rumah sakit, nunggu lama, demam berdarah nggak beres-beres, mati. Orang miskin berkurang, ya kan? Ada yang nantapin saya gini. Cuman 2, kalau dia nggak miskin pasti pegawai pemerintah dia. Aduh, makanya kita perlu banyak berdoa buat bangsa ini. Iya kan? Saya ngeri kalau program pengentasan kemiskinan cepat selesai. Iya kan? Maksudnya orang miskin pada selesai semua gitu. Iya kan? Jadi, iya. Dunia ini mau diatur bagaimanapun, sedang lenyap. Dengan segala keinginannya. Terjemahan aslinya sebetulnya bukan dengan keinginannya. Dengan ambisinya. Amin. Iya kan? Hutan dijarah habis-habisan. Itu dia kan. Jadi bangsa ini, dunia ini sedang lenyap dengan segala ambisi-ambisi manusia. Iya kan? Tetapi orang yang tidak ambisius, ya kan? Orang yang tidak mau menghalalkan segala cara, orang yang melakukan kehendak Allah, kalau pagi masih panjang. Kalau udah malam tinggal doang. Habis tuh napas ngomong melulu.
Gigi aja tiap malam goyang saya itu. Iya. Orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang tidak ambisius, ya kan? Dikatakan apa? Akan tetap bertahan. Terjemahan aslinya saya pelajari, dia tetap bertahan, dia tetap bisa menikmati, dia tetap bisa menjadi berkat, dia tetap dapat memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sementara prinsip yang kedua, jadi dunia ini prinsip pertamanya sedang lenyap dengan segala apa? Keinginannya. Ya kan, jelas. Dunia ini sedang apa? Lenyap. Karena itu nggak harus dipertahankan. Tapi yang kedua, kalau saudara lihat dalam Filipi 1 ayat 21, dikatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah, wah ini kalau salah ngerti repot. Sama-sama bilang sama saya, mati adalah keuntungan. Jadi kalau orang kasih kabar, mertuamu mati, untung. Betul begitu? Mati adalah keuntungan. Saya baca ayat ini, saya pikir, pemahaman Paulus tentang kematian luar biasa dalamnya. Bayangkan dia bilang mati adalah apa? Untung. Aduh, puji Tuhan, untung suami saya mati. Orang kan bilang apa? Niatnya apa nih? Niatnya apa nih? Iya kan? Bayangin gak, saudara lagi masuk ICU, istri langsung untung. Ya, repot. Mati adalah untung, artinya apa? Paulus sedang tidak ngomong tentang orang lain, Paulus sedang ngomong tentang dirinya. As for me, karena apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Kalau kita mati, kita untung. Bilang sama sebelah saudara, tapi jangan pengen mati. Kalau pengen mati itu bukan untung, stres namanya. Iya kan? Karena di bagian selanjutnya dikatakan, ayat 22, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Sama-sama bilang sama saya, bekerja. Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena apa? Kamu. Jadi Paulus bilang, ada dua keinginan yang sama nilainya. Dua-duanya is not for me. Dua-duanya is for Christ. Dua-duanya adalah bagi Kristus. Yang pertama, kalau aku hidup, aku mau hidup hanya bagi Tuhan. Amin. Makanya ada lagunya kan. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Amin. Kalau kita hidup, kita hanya hidup buat Tuhan. Aku kerja. Untuk apa? Memberi buah. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kerajaannya diperluaskan. Supaya di dalam namanya banyak orang mengalami kemuliaan. Amin. Tapi kalau aku mati, itu bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau saya mati, saya akan ketemu dia. Dan akan ada pesta kemuliaan bersama dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi yang kedua, jelas Paulus punya pemahaman yang jelas di sini. Dunia ini tempat kita bekerja. Kalau sudah menatap saya dan berkata saya jenuh pendeta, it's okay. Kalau sudah menatap saya dan berkata saya rasa lelah pendeta, it's okay. Kalau sudah menatap saya dan berkata saya capek pendeta, it's okay. Ada waktunya kita istirahat. Dan bukan cuma sekedar istirahat. Kita ketemu Tuhan, ada mahkota yang tersedia buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dunia ini bukan tempat istirahat. Amin. Kita perlu beristirahat sebentar untuk bekerja lagi. Tapi dunia ini tempat kita bekerja. Bukan cari duit, tapi cari jiwa. Cari mahkota. Cari kesukaan Allah.
Makanya Paulus bilang, adakah aku cari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Allah? Kalau aku mencari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Allah, aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Jangan bangga dengan berapa harta yang kita miliki. Jangan bangga dengan berapa mobil yang kita miliki. Jangan bangga dengan berapa prestasi yang sudah kita capai. Tetapi banggalah bahwa kita akan berjumpa dengan Kristus dalam kemuliaannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, apa konsep Alkitab sebetulnya tentang orang percaya dan dunia ini? Saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, coba lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Boleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh apa? Dia. Berarti yang pertama saya pelajari, dunia ini mau diselamatkan oleh apa? Kristus. Lihat Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Jadi, kalau kita buka isi hati Tuhan, wis, pendeta hebat banget. Isi hati Tuhan mau dibuka. Kalau kita buka isi hati Tuhan, kita belah hati Tuhan. Ini lagi pendeta. Kayak dokter aja suka operasi. Kalau kita belah isi hati Tuhan, ada apa di hati Tuhan? Ada dunia. Amin. Di hati Tuhan ada apa? Sama-sama bilang sama saya, ada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti kita tidak boleh mencintai dunia ini, tetapi kita harus menaruh dunia di hati kita. Amin. Artinya apa? Karena Yesus bilang, akulah terang dunia. Tapi pada saat yang bersamaan Yesus berkata apa? Kamulah apa? Terang dunia. Sehingga kita bekerja bukan untuk mendapatkan untung buat dunia ini, tapi supaya dunia ini untung dengan kehadiran kita. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Itu yang Alkitab maksudkan. Bahwa di hati Tuhan ada apa? Dunia. Persoalannya di hati kita ada barang-barang duniawi. Padahal dunia ini sedang lenyap. Kalau kita nggak punya hati buat dunia, kita nggak punya hati untuk penginjilan, kita nggak punya hati untuk keselamatan dunia ini, kita akan menjadi orang yang egois, masa bodoh dengan orang lain. Yang penting gue senang, gue penting gue nikmat. Mau orang rugi kek sama gue kek, mau orang miskin kek, yang penting gue kaya, yang penting gue enak. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, engkau penjahat yang menyebut Tuhan hanya sebagai permainan sandiwaramu. Tetapi sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan, biarlah hati kita Tuhan, saya mau jadi terang dunia. Mulai dari mana? Dari orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, kalau kita bicara tentang hubungan orang percaya dan dunia, kita lihat Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi yang kedua, ironinya, ya kan? Ironi apaan sih pendeta? Tahu, saya juga nggak tahu. Ya. Ironinya adalah kita disuruh menjadi terang dunia, kita disuruh mengasihi dunia ini, tetapi dunia membenci kita. Makanya Alkitab bilang, aku mengutus kamu seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Masih mending kalau domba. Alkitab bilang seperti anak domba. Wis, anak domba. Bukan dombanya loh. Anak domba. Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah apa? Serigala. Amin. Kita pengennya diutus Tuhan seperti beruang di tengah serigala. Gue garok nih. Ya. Tapi anak domba. Artinya apa? Kita ada pada satu keadaan yang sangat berbahaya. Ya kan? Kalau kita nggak hati-hati, kita terseret terus oleh dunia. Karena tujuan dunia cuma sederhana. Bagaimana membuat otakmu, hidupmu, pikiranmu sama dengan dunia ini.
Tetapi Alkitab bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Iya kan? Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, be aware. Hati-hati, bersiaplah, dunia membenci saudara. Iya kan? Dunia pengen menelan habis saudara, dunia yang pengen menekan saudara. Jangan jadi orang Kristen yang gampang kecewa dan putus asa dan berkata, aduh pendeta di dunia ini saya banyak masalah. Dunia memang membenci kita, tetapi Alkitab berkata kita bukan berasal dari dunia ini. Roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kau katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sama-sama bilang sama saya, kuatkan hati saya. Amin. Berarti yang ketiga dalam dunia ini, kita harus selalu kuat. Kuat. Karena apa? Karena Alkitab bilang penganiayaan itu ada. Penganiayaan di sini bukan hanya fisik. Ya. Penganiayaan di sini bukan hanya fisik. Jadi kalau gereja dibakar normal lah. Kalau pendeta dibunuh normal lah, saya cuma mau bilang sama saudara. Bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarin, Alkitab udah ngomong kok gitu. Ya kan? Kalau ada tekanan dari berbagai pihak, sudah menantang saya dan berkata, aduh pendeta karena saya Kristen susah majunya, gak apa-apa. Jangan gitu aja kok ngeluh, ya kan? Jangan gitu aja kok bersungut-sungut. Aduh pendeta karena saya Kristen, tender saya ke pemerintahan berat pendeta. Aduh karena saya Kristen pendeta, lalu saya punya karir susah naik pendeta. Aduh karena saya Kristen pendeta, saya di ban di mana-mana. It's okay, come on church. Hadepin aja ya kan, gak apa-apa. Selama kualitas sudah baik. Daniel itu ada di negeri orang kafir. Sudah tahu berapa kali lipat dia lebih cerdas? 10 kali. Saya tanya dalam diri saya, kenapa Daniel harus 10 kali lebih cerdas? Seperti ada hikmat dari Tuhan buat saya. Seandainya Daniel mungkin cuma 2 kali lebih cerdas, dia gak dihitung orang. Seandainya dia cuma 3 kali lebih cerdas, mungkin dia gak dihitung orang. Seandainya dia 5 kali lebih cerdas, mungkin dia gak dihitung orang. Tetapi Tuhan bisa angkat dia 10 kali lipat lebih cerdas. Kalau 10 kali lipat lebih cerdas, gak ada orang yang bisa menghambat dia lagi. Amin. Orang boleh bilang pendeta kita tuh di sini ya pendeta ya namanya minoritas. Karena itu kita butuh fasilitas. Jangan berdoa supaya engkau tidak ditekan. Tapi berdoa supaya dalam tekanan kau 10 kali lipat lebih hebat. 10 kali lipat lebih cerdas. 10 kali lipat lebih sungguh-sungguh. 10 kali lipat lebih baik daripada orang dunia. Iya kan? Nah kalau perbuatan sudah sama kayak orang dunia diketawain lu. Namanya omong doang. Ya kan? Tapi kalau sudah lebih 10 kali lipat lebih baik dari orang. 10 kali lipat lebih cerdas, 10 kali lipat lebih berhikmat, 10 kali lipat lebih kuat dari dunia ini. Siapapun orang itu akan bilang, saya sebetulnya gak mau terima orang Kristen, saya paling anti orang Kristen. Tapi Kristen yang kayak dia saya perlukan. Ngerti sampai di sini? Amin. Makanya saya harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Karena saya bukan berasal di dunia ini. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kalau kita bukan berasal dari Jakarta, waduh. Ketemu macet, kita stres. Coba aja kalau saudara 30 tahun tinggal di Ponorogo. Ponorogo di mana sih? Iya. Saudara 30 tahun tinggal di Ponorogo. Tiba-tiba sudah ke Jakarta, macet sana macet, ya kan? Saking macet, stop pinggir jalan, beli sop buntut, ya kan? Tiba-tiba dia bilang, sop buntut berapa nih pakai nasi? 30.000, hah? Astaga, Jakarta ini cuma sop buntut, cuma buntutnya aja 30.000, apalagi kepalanya. Nah, di Ponorogo makanan sampai kenyang sampai muntah-muntah paling 15.000. Ya. Coba aja saudara yang pindah ke Ponorogo. Kalau sudah nggak stres, jam 8 malam semua lampu udah mati. Saya bilang gila ini. Ini desa atau kuburan ini?
Iya kan? Jadi yang saya mau tegaskan buat saudara, kalau saudara bukan berasal dari situ. Orang mau bilang enak atau nggak enak, ya kan? Orang Belanda bilang, waduh, makan aardappelen, itu apa tuh? Kentang, ya kan? Sama steak, cheese. Nah kita ketemu tiap hari keju, kita cari nasi pakai keju. Karena pada dasarnya sederhana. Kalau kita bukan berasal dari dunia, segala sesuatu memang kita nggak bisa adjust. Karena itu kita harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Amin. Selanjutnya, yang keempat, Yohanes 17 ayat 15 bilang apa? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Luar biasa. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti yang keempat, di dalam dunia ini ada hal yang penting, kita harus selalu menjaga kekudusan. Pengusaha-pengusaha engkau harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan bukan hanya tidak berzina. Kekudusan juga berarti tidak bohong, tidak curang, tidak memaki bini seenaknya, tidak memaki anak-anak seenaknya, tidak menjadi orang kepala batu. Kekudusan itu berarti firman-Mu adalah kekudusan. Artinya setiap kali saya berjalan seturut dengan firman Tuhan, itulah kekudusan. Ada banyak orang pikir kekudusan cuma berarti saya tidak berzina, saya tidak tidur sama perempuan lain, saya tidak nonton blue film. Oke. Mungkin engkau tidak ketahuan waktu nonton blue film itu. Iya kan? Ada banyak orang, saya nggak pernah nonton blue film. Ketahuan, iya waktu itu. Cuman sekali. Maksudnya sekali nonton 40. Ya, aneh-aneh aja. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Pedagang-pedagang kau harus hidup kudus. Amin. Ibu-ibu rumah tangga kau harus hidup kudus. Saya nggak pernah ganggu laki orang, bukan cuma itu. Banyak orang pikir kudus itu cuma bicara tentang tempat tidur. Enggak. Kudus itu juga ketika mulut kita kudus, itu kekudusan. Ketika hati kita tidak menyimpan dendam dan kepahitan, itu adalah bagian dari kekudusan. Makanya doa Kristus luar biasa. Kuduskanlah mereka. Dengan lain kata, kalau kita nggak hidup dalam kekudusan, anak-anak muda dengar, engkau akan hancur. Ibu-ibu, engkau akan hancur. Tapi selama kau hidup dalam kekudusan, engkau menang di dunia ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat. Yang kelima, lihat Yohanes 17. Dikatakan apa? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan. Yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama-sama bilang sama saya, menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan kau dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Berarti yang kelima, dalam dunia ini kita harus selalu bersatu. Bilang sama sebelah saudara, jangan ribut sama semua orang. Amin. Jangan cari ribut. Saudara tahu nggak? Untuk cari musuh membutuhkan waktu kurang dari 5 detik. Untuk cari musuh membutuhkan waktu kurang dari 5 detik. Saya ketemu orang bilang sama orang itu, setan lu. Langsung berantem lu. Jadi denger nih, dalam dunia ini kita bersatu. Jangan apa-apa cari ribut. Kalau saudara masuk nih, ketemu satpam, saudara bilang, lu setan. Lu juga setan. Lu setan. Dalam waktu 5 detik, saudara sudah punya 12 musuh. Dan 5 detik kemudian, hidung pindah di sini. Mata ada di bawah. Ya kan? Muka lu acak-acakan.
Ditempelin satpam lu. Ya. Orang kalau dimanapun cari musuh, aduh. Kita selalu punya potensi untuk cari musuh. Karena ada aja yang istri kita buat yang gak menyenangkan, ada aja yang suami kita buat gak menyenangkan, ada aja yang mertua buat gak menyenangkan, ada aja yang ipar-ipar buat gak menyenangkan. Tapi dunia akan jadi neraka kalau kita sebentar-bentar cari musuh. Amin. Tetapi doa Bapa kami mengajar kita di bumi seperti di surga. Saya coba simpulkan sederhana, ada 5 langkah praktis. Bagaimana supaya di bumi seperti di surga. Yang pertama, ketika kita mau belajar menerima orang lain apa adanya. Nah ini dia. Ketika kita mau belajar menerima orang lain apa adanya, bumi dapat menjadi surga buat kita. Amin. Jangan paksakan semua orang seperti yang kita harapkan. Jangan robah orang seperti yang kita mau. Tetapi belajar terima orang lain apa adanya. Dunia jadi asik buat kita. Yang kedua, saya pelajari di bumi bisa jadi seperti di surga. Kalau kita menjaga dan mengatur keluarga kita dengan benar. Amin. Karena keluarga adalah salah satu tempat di mana kita bisa mengalami surga atau kita bisa mengalami neraka. Anak-anak muda dari masa muda sudah berdoa betul untuk cari pasangan teman hidup yang betul. Iya kan? Jangan ngelihat orang senang dikit main pepet. Ngelihat orang senang dikit main kejar. Lu seperti Metro Mini lihat sewa gitu. Kita kalau bawa mobil yang paling bahaya tuh Metro Mini atau Mikrolet. Ya kan? Kalau lihat apa tuh lihat orang itu lihat sewa istilahnya. Dia pepet. Udah gitu itu connect dengan tenangnya bilang, "Kosong." Padahal kita di situ. Dia nggak anggap. Metro Mini yang dia lihat cuma 2, truk sama sewa, itu aja. Kalau mobil-mobil dia nggak anggap, dia main potong aja, fuak. Gitu. Saking jengkelnya buka kaca. "Mata lu di mana?" Dia tenang aja, dia buka kaca dia gini. Kita kan nanya matanya di mana. Nah dia pikir kita nggak tahu, dia tunjukin aja. Ini kuping, ini hidung, ini alis. Anak-anak muda jaga, ya, bapak-bapak, ibu-ibu atur keluarga kita, amin. Yang ketiga, bagaimana di bumi seperti surga? Kalau kita selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan jadi orang idealis, jangan jadi orang perfeksionis. Jadilah orang-orang yang percaya bahwa apapun yang Tuhan buat hidup kita itu baik. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, bagaimana di bumi bisa seperti di surga? Kalau kita siap selalu untuk apa? Mengendalikan diri. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang orang yang mengendalikan diri sama seperti seorang pahlawan yang merebut kota. Saya sih pendeta orangnya apa adanya pendeta. Saya kalau jengkel sama orang saya marah langsung. Saya maki. Tapi habis itu udah ya udah. Nah memang udah dong, udah keluar semua. Nah yang ngeluarin sih enak, yang masuk itu, yang dengernya. Soalnya jangan pakai bahasa-bahasa yang nyebelin lah. Saya paling jengkel tuh orang pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Pendeta saya sih orangnya nggak pernah dendam pendeta sama orang. Saya kalau udah marah nih, misalnya ada orang jengkel saya marah aja. Habis itu udah ya udah. Udah saya bom semuanya, udah dibom semua. Tinggal yang dengernya, boleh nggak bom saudara balik? Iya kan? Itu kan kalimat orang egois yang nggak ngerti perasaan orang, saudara-saudara. Iya kan? Tugas kita ngendalikan diri. Ada masa-masanya ya Bu ya. Ibu-ibu mungkin ngerasa kayak lagi bete, butuh tati tayang. So imut ibu ah. Umur udah 57 pakai bete, butuh tati tayang. Ibu tuh kabit di jangan begitu tuh nangis tuh ya nonton Doraemon ya ibu ya. Kalau setiap kali engkau merasa jengkel semua orang harus kau bom, kalau setiap kali engkau kesel engkau harus sikat orang, itu kan tandanya engkau belum bertobat dengan betul ibu. Itu kan artinya engkau masih dikuasai roh jahat, iya kan? Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara, belajar mengendalikan dirilah. Walaupun kau lagi kesel,
Belajar berkata, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Belajar berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Artinya apa? Kita belajar mengendalikan diri. Amin. Dan selanjutnya bagaimana di bumi seperti di sorga. Kalau kita selalu melakukan perintah-perintah Tuhan dengan apa? Sukacita. Waktu kita melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sukacita, maka sementara kita ada di muka bumi, kita dapat berkata, saya menikmati suasana kerajaan sorga senantiasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sebagai penutup saya tegaskan di sini, biarlah kita senantiasa mengerti tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Sehingga selama kita di dunia, yang pertama kita bekerja keras. Sama-sama bilang sama saya bekerja keras. Dan yang kedua sama-sama bilang sama saya kita menang. Dan yang ketiga sama-sama bilang sama saya kita berkenan kepada Tuhan. Agar kita dapat terus menjadi umat kesayangannya. Doa saya, setiap saudara sementara engkau ada di muka bumi ini, jangan jadi orang Kristen yang terus menderita. Karena penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Waktu Yesus mati dan bangkit, dia membayar seluruhnya buat kita. Dan kita umat pilihannya. Biarlah kita menikmati suasana sorga sementara kita ada di muka bumi. Kasih tepuk tangan yang meriah.